Halo, kembali lagi di channel Arjun Teknologi bersama saya Muhammad Junaidi. Di sini kita akan mempelajari basic Unity. Untuk materi pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari yang pertama itu cara membuat project baru di Unity. Selanjutnya kita akan mempelajari pengenalan user interface aplikasi Unity. Selanjutnya kita akan belajar navigasi kombinasi mouse dan tombol QWER ini untuk mengubah-ubah objek yang akan kita edit gitu. Selanjutnya ada parent and child, lalu ada script dasar di aplikasi Unity. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita untuk membuat project baru silakan masuk ke dalam Unity tab. Di sini ada Unity Hub. Unity Hub itu adalah sebuah software untuk hub untuk project management aplikasi Unity kita. Jadi nanti di sini isinya ada project-project yang pernah kita buat, terus ada versi Unity yang sudah pernah kita install, ada learn ini untuk kita mempelajari anything about Unity. Lalu ada komunitas yang nanti teman-teman bisa cari aset, terus publish aset, terus bisa baca-baca di Unity blog, terus bisa tanya jawab di Unity Answer atau forum dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa manajemen akun dengan menekan ini tombol icon di pojok kanan di kiri atas. Lalu ada preference untuk mengatur kalau di sini saya lebih sering mengatur lisensi sih, untuk mengatur lisensinya itu. Untuk membuat project baru silakan teman-teman klik new project. Nah, nanti silakan digunakan Unity-nya teman-teman. Kalau di sini saya mempunyai beberapa versi Unity dari Unity 2019, Unity 2020 dan Unity 2021. Apakah perbedaannya? Kalau yang mendasar itu intinya Unity 2019 itu menurut saya paling ringan, paling enak digunakan gitu. Cuma kalau sebenarnya teman-teman udah mau mencoba membuat aplikasi kayak AR gitu, saran saya silakan upgrade ke Unity 2020, terutama kalau sebenarnya mau menggunakan AR Foundation gitu. Tapi sebenarnya kalau masih menggunakan AR Vuforia gitu ya, Unity 2019 masih oke lah. Menurut saya sih yang paling stabil 2019 itu. Kalau 2020 ya stabil, cuma beberapa kali saya menemukan bug. Kalau sebenarnya Unity 2021 ini saya jarang menggunakannya karena berat, terus ya kadang force close gitu, nggak nyaman dibuat gitu. Untuk tutorial kali ini sebenarnya bebas teman-teman mau menggunakan Unity versi berapapun gitu, karena sebenarnya ya, fiturnya saja yang membedakan sehingga ada perbedaan yang lebih lah. Cuma nanti kalau sebenarnya teman-teman menggunakan project Unity 2019, saya sarankan untuk kedepannya juga harus tetap menggunakan Unity 2019 gitu. Jadi nggak pindah-pindah versi. Terus kalau sebenarnya teman-teman menggunakan Unity 2020, ya silakan menggunakan Unity 2020 terus, nggak masalah poin di belakangnya berapa gitu. Tapi kalau sebisa mungkin jangan sampai berpindah-pindah versi 2019 ke 2020, 2020 ke 2019 atau sebaliknya gitu. Itu nanti bakal merusak file project teman-teman. Oke, langsung saja saya klik Unity 2020. Terus di sini kita silakan memberikan namanya, nama project kita, latihan tutorial Unity dasar. Di sini saya juga berencana untuk membuat tutorial ini secara berkelanjutan ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, harap untuk subscribe. Jangan lupa like juga dan share ke teman-teman yang lain biar saya tambah semangat untuk membuat kontennya. Oke, di sini ada location. Nanti silakan teman-teman mau naruh di mana. Di sini saya menaruh di D, terus file project Unity gitu, biar foldernya itu rapi. Oke, silakan diklik create project. Ini nanti bakal loading ya teman-teman.
Jadi tampilan Unity 2020 itu screen loadnya itu seperti ini. Oke, saya pause sebentar. Oke, tara tara tara. Di sini sudah muncul tampilan Unity-nya. Kita bisa dengan fleksibel geser-geser window-window yang ada di software Unity. Jadi ini kita bisa lihat itu ada window atau istilahnya itu jendela atau bagian-bagian di dalam software Unity. Ini bagian-bagiannya itu teman-teman bisa melihat di pojok kiri atas dari window tersebut. Seperti ini nih, di sini nih pojok kanan ini namanya itu inspektor. Inspektor upacara. Wah, ini inspektor di dalam Unity. Terus di sini ada scene. Nah, scene ini nih. Nah, di sini juga ada game. Terus di sini ada hierarki. Di sini ada project. Ada konsol. Teman-teman juga bisa merubah tampilan ini nih fleksibel sesuai teman-teman gitu. Kayak semuanya saya ingin geser inspektor ini di sampingnya hierarki. Daripada sendirian ya, kasihan kita pasang-pasangkan gitu. Ya bisa kayak gini. Atau biar semuanya inspektor di sampingnya game. Terus hierarki di sampingnya ini inspektor. Ya bisa. Jadi luas banget seperti ini. Atau bahkan kita bisa menjadikan semuanya itu di dalam satu window kayak gini, berjejer. Nah, ya bisa. Cuma nanti teman-teman bakal repot kalau mau mengecek itu satu-satu. Bebas teman-teman mau naruh di mana, nanti tinggal di drag and drop saja, fleksibel gitu. Nah, silakan dicoba-coba sendiri ya teman-teman ya, mau di custom seperti apa tampilannya gitu. Karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing. Bebas gitu. Kayak gini ya bisa apa namanya untuk bikin project gitu. Cuma kalau semuanya nggak nyaman ya ya udah pakai tampilan defaultnya saja gitu. Di sini saya menunjukkan ke teman-teman kalau semuanya tampilan Unity ini bisa di custom. Cuma ya kalau teman-teman custom kayak gini ya bakal pusing sendiri. Bagaimana kalau semuanya udah pusing kayak gini, kita coba reset biar nggak pusing. Caranya bagaimana? Silakan diklik di bagian ini layout, teman-teman bisa klik default. Tara, ini seperti semula lagi. Ini kembali seperti semula ya teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan template ya 2x3 gitu. Nah, jadi ini nyaman banget untuk editor. Jadi nanti teman-teman bisa editnya itu fleksibel di sini. Bisa pakai ini. Cuma ini bakal bikin teman-teman pusing ya. Terus ada ini tall. Terus ada ini white. Kalau saran saya yang paling nyaman itu default sama ini 2x3. Ini bisa kita custom lagi ini teman-teman di bagian project ini diklik bagian titik 3-nya ini. Lalu one column layout. Wah, enak banget nih kalau semuanya buat editing. Cuma nanti terserah teman-teman mau seperti apa gitu. Kalau semuanya saya sih kalau projectnya udah advance banget, membutuhkan fokus yang cukup tinggi, saya biasanya pakai yang ini 2x3. Tapi kalau semuanya buat belajar biar lebih enak dipandang, saya sesuaikan saja ketampilan dasarnya di tampilan default ya. Oke, seperti ini. Intinya ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Oke, berbicara tentang layouting, tadi sekilas tentang tampilan dasar banget ya di Unity. Sekarang kita akan melanjutkan ke ini pengenalan user interface gitu. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ini ada hierarki. Hierarki ini adalah ya jendela atau window yang mana nanti kita bisa menaruh menaruh komponen-komponen apa saja yang akan dimunculkan di dalam game gitu. Nah, semuanya
uh, saya ingin menambahkan sebuah kotak di dalam game, saya klik kanan di dalam ini hierarki, klik kanan, selanjutnya saya pilih 3D object, lalu saya pilih cube atau kubus gitu. Nah, untuk navigasinya teman-teman bisa klik scroll up gitu, scroll up, scroll down di mouse untuk zoom in, zoom out gitu. Nah, kalau semuanya teman-teman malas bisa double klik, nanti otomatis menuju ke ini objek apa namanya kotaknya gitu. Nah, berbicara tentang navigasi scroll up, scroll down, mungkin akan saya langsung bahas saja navigasi mouse-nya. Teman-teman bisa pakai klik kanan di mouse itu untuk merotasi, lalu klik tengah sama klik tengah untuk panning gitu, kayak gini ya. Nah, jadi sebenarnya gampang banget. Kalau mau rotasi pakai klik kanan, kalau mau geser-geser pakai klik tengah, kalau mau zoom in zoom out pakai scroll aja, scroll in scroll out gitu. Nah, udah. Ini kita berbicara tentang geser-geser kayak gini di tampilan scene. Tampilan scene ini atau jendela scene ini adalah tempat untuk kita mengatur objek yang akan ada di dalam gamenya itu. Jadi teman-teman kan ketika membuat project ini, saya asumsikan teman-teman itu mau membuat sebuah game ya. Nah, untuk edit lokasi, edit komponennya itu nanti teman-teman melakukannya itu di sini. Nah, ini tadi saya menekan tombol W ini untuk menggeser. Nah, jadi kalau semuanya teman-teman lihat di gamenya teman-teman itu masih kosongan, tapi di dalam scene-nya itu masih sudah ada kotak. Oh gitu, karena kotaknya teman-teman itu nggak ada di depan kamera gitu. Jadi di dalam scene ini ada kamera. Nah, kubusnya teman-teman itu belum ada di depan kamera gitu. Nah, saya coba geser-geser ya. Masih belum. Ini sepertinya bakal mudah kalau semuanya gamenya itu saya geser di sebelah kanan kayak gini. Nah, saya geser kayak gini. Oh, ternyata ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, iya. Nah, ini dia. Nih. Jadi nanti teman-teman untuk melihat previewnya itu ada di window game, tapi kalau mau ngedit-ngedit itu ada di window scene gitu. Jangan sampai kebolak-balik ya teman-teman. Kalau semuanya mau geser-geser pakai tombol W, nanti bakal muncul kayak gini, arah sumbu XYZ, dan teman-teman tinggal geser kanan kiri aja, atas bawah gitu, disesuaikan. Nah, kalau semuanya mau rotasi, silakan teman-teman menekan tombol E untuk rotasi. Nah, oke, seperti ini. Selain rotasi, kita juga dapat menskalasi dengan menekan tombol R gitu. Wah, seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa juga menetralkannya dengan menekan tombol Q gitu. Jadi kalau mau menggeser tekan W, untuk merotasi pakai E, kalau mau skalasi pakai R, pakai W E R gitu. Sangat mudah kan? Sangat mudah sekali. Selanjutnya di pojok kanan itu ada inspektor. Inspektor ini bukan orang yang bilang hormat di upacara ya. Inspektor ini adalah jendela yang mana berisikan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam objek yang sedang kita klik ini. Nah, objek yang sedang kita klikkan ini cube. Nanti akan muncul komponen-komponen apa saja yang ada di dalam cube. Kayak transformasi ini lebih ke lokasinya gitu. Jadi kalau semuanya satu objek kan itu memiliki posisi, terus rotasi sama skalasinya itu nanti ada di transform gitu. Terus ada cube mesh itu untuk
tampilan ininya apa namanya objek kotaknya gitu, sama mesh render juga untuk renderingnya. Jadi nanti kalau sebenarnya teman-teman unchecklist ya bakal kosong gitu. Nah, mesh itu untuk objeknya, mesh render itu untuk renderingnya gitu, atau ya tampilannya gitu. Terus ada box collider itu untuk istilahnya itu collidernya gitu. Collider itu apa? Mungkin akan kita bahas di part-part selanjutnya. Jadi nanti collider ini sangat berguna nanti kalau semuanya teman-teman menambahkan interaksi objek satu dengan objek lainnya gitu. Selain box juga ada directional light. Kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya bakal berubah ketika kita klik directional light. Di sini ada transform, ada light. Nah, transform ini setiap objek yang ada di dalam scene pasti akan otomatis mendapatkan transform. Kenapa kayak gitu? Karena ya walaupun objeknya nggak ada wujudnya sekalipun, objek yang sudah masuk ke dalam hierarki atau scene itu bakal otomatis mendapatkan transform. Itu udah paten ya teman-teman. Cuma nanti komponen bawahnya itu bakal menyesuaikan, kayak ya kalau semuanya directional light kan cahaya ya berarti komponennya ada transform sama cahaya saja. Tapi kalau semuanya kita lihat bersama di main kamera, di sini di main kamera itu ada kamera, ada audio listener-nya. Kamera itu untuk kamera, untuk menangkap gambar, terus audio listener itu untuk menangkap audio itu. Kalau semuanya nggak ada audionya, nanti teman-teman membuat musik, memasukkan musik ke dalam aplikasi, nanti nggak bakal kedengeran. Nah, jadi secara otomatis kamera sama audio listener itu udah dijadikan satu gitu. Oke, itu untuk inspektor. Di sini ada project. Project ini nanti kita dapat memasukkan komponen-komponen yang ingin kita masukkan di dalam game. Jadi nanti dari file explore-nya teman-teman nanti di-drag ke sini ke project bagian aset. Nanti baru dari project-nya ini kita masukkan ke hierarki itu. Project ini kayak resource-nya gitu. Kalau semuanya di hierarki ini yang udah diimplementasikan di dalam game-nya teman-teman gitu. Nah, kita juga bisa membuat folder. Kita coba menambahkan sesuatu aset di dalam project yang kita membuat folder. Kita beri nama UI gitu. Nah, di sini saya menambahkan UI. Nanti tinggal dimasukkan saja gambar yang ingin kita masukkan ya. Seperti contoh ini nih. Nah, gambar icon VR. Ini kan gambar transparan sebelumnya, cuma di sini bisa kita lihat gambarnya menjadi putih agar bisa dimasukkan ke dalam scene. Kita harus ubah terlebih dahulu. Kalau nggak diubah nggak bakal bisa masuk. Saya contohkan kayak gini, saya drag ke sini nggak bisa masuk nih. Nah, kita harus ubah terlebih dahulu. Di sini di texture type-nya itu kita ubah menjadi sprite 2D and UI gitu. Lalu jangan lupa ditekan apply. Nah, kalau ini bisa di drag and drop gitu, seperti itu. Cuma ini cara yang kurang bener ya, cuma nggak apa-apa. Intinya ini bisa dimasukkan ke sini nih. Selain UI juga kita bisa menambahkan folder yang nanti bisa kita buat belajar script dasar. Scripts. Sebenarnya penamaan folder, penamaan file itu nggak berpengaruh banget. Ya berpengaruh banget nanti ketika kita menulis script terus ada sesuatu yang nggak sesuai, ya itu bakal berpengaruh sih. Tapi nanti kita akan belajar cara mengatasi mengatasi permasalahan tersebut. Kita coba mengetes, ya, kita membuat script namanya Hello World. Di sini kita sudah membuat script Hello World. Di sini kita double klik, nanti akan membuka Visual Studio. Jika teman-teman belum bisa membuka Visual Studio, silakan teman-teman klik Edit, terus Preference, terus di External Tool,
di bagian external script editor ini diubah ya dari open by file extension nanti menjadi Visual Studio Community. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih. Ini tampilan awal di script yang udah kita buat. Tadi maksud saya ya penamaan itu bakal berpengaruh di bagian script itu kalau semuanya nama scriptnya ini nggak sesuai dengan nama kelasnya gitu, itu bakal error. Jadi diusahakan nama ini sama ininya ya sama aja gitu. Di sini ada void star sama void update. Apakah perbedaan kedua ini nih void ini? Void itu fungsi ya teman-teman. Void star itu maksudnya fungsi yang pertama kali dipanggil ketika aplikasi itu dijalankan. Ini dipanggil satu kali saja. Tapi kalau semuanya void update nanti dipanggil terus-terusan gitu. Kita di sini akan mencoba debugging gitu. Nanti ketika awal aplikasi dijalankan, nanti akan muncul hello world gitu. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini, gampang banget. Kita ketik debug log, terus kita kurung buka kurung tutup, terus tanda kutip untuk memasukkan karakter yang akan kita munculkan. Di sini kita akan memberikan yaitu hello world, halo dunia. Nah, ketika kita jalankan, kita kan udah save ya teman-teman. Nah, ketika kita jalankan, cara menjalankan mensimulasikannya itu tinggal kita tekan play. Tapi ketika kita tekan play, ternyata tidak muncul apa-apa gitu. Kenapa kayak gitu? Karena script yang udah kita buat ini belum kita masukkan di dalam sample scene. Jadi apapun yang udah kita buat ketika belum masuk ke dalam ini hierarki atau di dalam scene-nya, maka nggak akan kepanggil. Nah, kita coba masukkan script yang udah kita buat ke dalam main kamera gitu. Nah, selanjutnya kita buka apa nih? Hello world. Ini muncul hello world seperti ini. Ini ada error. Ini bisa kita hapuskan saja gitu. Ini kayaknya dari gambar ini nih. Nah, kita hapus dulu. Kita tekan play. Nah, hello world. Apakah yang akan terjadi jika semuanya hello world ini kita pindahkan ke void update? Oh ya, tadi kelupaan satu lagi yang belum saya jelaskan yaitu ada konsol. Konsol itu untuk melakukan debugging gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman muncul error atau pengen ngetes suatu fitur bisa berjalan atau tidak, nanti bisa melihatnya itu di konsol gitu. Sorry ya tadi kelewat kurang satu gitu. Malah kita asik ke script. Sorry kita tidak sesuai jalur. Tapi nggak masalah gitu. Jadi kita tadi udah belajar navigasi kombinasi mouse dan tombol QWR. Terus ada script dasar, nanti akan saya jelaskan konsep parent and child di dalam Unity. Ini sangat penting banget, jadi harap ditonton sampai selesai. Selanjutnya tadi kan debug log itu ada di start. Kita pindah ke bawah di void update atau kita panggil terus-terusan. Di fungsi update, fungsi yang dipanggil secara terus-terusan, apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah kita akan mencetak hello world ini banyak banget nih. Sampai 999 banyak banget gitu. Nah, bedanya seperti tadi ya teman-teman gitu. Kalau semuanya kita loading error gimana? Nah, kalau semuanya loading error kurang titik koma gitu, biasanya akan muncul di bagian konsol nih. Error CS 105 seperti ini nih. Nanti double klik muncul seperti ini. Ini tadi notifikasi itu kurang titik koma ya teman-teman ya. Kalau tadi kita clear, nggak bakal hilang nih errornya nih kalau belum di solving. Terus kalau mau dijalankan juga nggak bisa karena harus di fixkan terlebih dahulu errornya. Gitu. Jadi kita fixkan. Nah, selanjutnya kita tekan tombol play. Nah, ini baru bisa. Nah, selanjutnya terakhir ini ada konsep parent and child. Jadi konsep parent and child itu konsep
ya apa namanya, orang tua dan anak gitu. Seumpamanya nih, saya membuat kubus satu seperti ini, terus saya membuat lagi kubus dengan cara menekan tombol kubus terlebih dahulu, menekan komponen kubus, klik kanan, terus pilih 3D object, lalu kita pilih kapsul. Nanti kapsulnya itu ada di dalam kubus gitu. Di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa kapsul ini sebagai child dan cube ini sebagai parent gitu. Ini kalau semuanya apa namanya, konsep parent dan child gitu. Selanjutnya saya coba bikin silinder. Nah, di sini cube mempunyai dua anak. Yang pertama anaknya kapsul, yang kedua anaknya silinder. Kapsul ini mempunyai anaknya itu ada quad, ada satu lagi anaknya kapsul itu spare mana spare. Nah, spare. Selanjutnya di silinder mempunyai anak, namanya itu tree, pohon. Jangan pohon deh, ini bakal berat. Kita soalnya masih belajar dasar. Kita beri box lagi aja nggak masalah. Jadi ketika kita menekan parentnya, maka ya nggak akan mengubah objek lain gitu di selainnya gitu. Cuma kalau sebenarnya kita mengubah posisi, rotasi dan lain-lainnya dari parent, ya childnya bakal ikut keubah gitu. Kayak ini di silindernya saya gerakin ke depan, maka cube-nya atau anakan cube silindernya itu bakal ikut bergeser. Begitu juga kapsul nih. Kapsulnya saya gerakin, ya yang lainnya bakal ikut gerak gitu. Nah, kalau sebenarnya saya gerakin orang tuanya yang paling atas ini, ya anak-anak yang paling bawah ini juga bakal ikut gitu. Ini konsep grouping. Dan satu lagi yang paling penting itu teman-teman yang harus tahu itu ada empathy project, empathy, create empathy. Gak ada projectnya tadi ya teman-teman. Apa fungsinya create empathy ini? Create empathy ini biasanya digunakan untuk grouping juga gitu. Jadi nanti ketika teman-teman udah membuat kubus, terus ini saya hapus terlebih dahulu ya. Kalau semua teman-teman udah membuat kubus, terus teman-teman udah membuat spare bola, teman-teman udah membuat kapsul, terus teman-teman udah membuat silinder. Nah, itu nanti untuk groupingnya itu bisa mudah kalau semuanya menggunakan game object ini. Jadi kalau semuanya mau geser-geser satu-satu, menggeser ke depan kan harus satu-satu kayak gini nih, geser kan gitu. Cuma kalau semuanya teman-teman masukin ke game object, nah nanti kalau mau geser ya geser aja game objectnya gitu. Nah, aman kan, keren kan. Oke, jadi silahkan teman-teman pelajari yang dasar tadi sebelum kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Sekian, saya Muhammad Junaidi dari Arjun Teknologi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.